Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha min aminal halali am minal haram. Faqala aydan afdalun nas atqahum. Amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana di setiap detik kita merasakan nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari detik ke menit, dari menit ke jam, dari jam ke hari, dari hari ke minggu, dari minggu ke bulan, dari bulan ke tahun. Semuanya kita mendapatkan nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di dunia ini tidak luput dari nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih lagi nikmat keimanan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathum man kunna fihi wajada halawatal iman, ayyakuna Allah wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa ayyuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ayyakraha ayyauda fil kufr kama yakrahu ayyuqdhafa finnar." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 tanda orang yang merasakan nikmatnya, manisnya iman. Kata Rasulullah, yang pertama ialah ketika dia mencintai makhluk tidak melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada Allah tidak akan pernah kecewa. Cinta Allah kepada Rasulullah tidak akan pernah kecewa. Berbeda dengan cintanya kepada makhluk, pasti akan suatu saat akan merasakan kecewa. Yang kedua, kata Rasulullah, ialah cinta kepada makhluk disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mencintai makhluk karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga ialah ketika dia bertobat dari maksiatnya, ia tidak akan pernah lagi mengulang maksiat tersebut. Itulah 3 tanda orang yang betul-betul merasakan nikmatnya iman. Dengan mengucapkan alhamdulillah, semoga kita tidak termasuk orang yang kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian daripada itu, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada ruh junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu. Dengan sekurang-kurangnya kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Semoga dengan kita sampaikan salawat kepada Rasulullah, kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan 4 tipe kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Yang pertama ialah sa'idun fid dunya, sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Semacam apa orang yang semacam ini?
ialah ketika dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia gunakan dengan sebaik-baiknya. Ia diberi nikmat kesehatan, ia gunakan nikmat kesehatan tersebut untuk beribadah kepada Allah. Dia diberi nikmat harta yang berlimpah, harta tersebut dia gunakan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi ketika ia mempunyai keluarga tersebut taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki anak tersebut berbakti kepada kedua orang tuanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathah, illa min shadaqatin jariyah aw ilmi yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Kata Rasulullah, ketika anak cucu Adam, yakni manusia, meninggal dunia, maka terputus segala amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketika seseorang memiliki ilmu, ia ajarkan kepada orang lain. Selama orang lain tersebut mengamalkan ilmu yang diberikannya, selama itu pula lah amal jariyah mengalir kepadanya. Kemudian yang ketiga, ini yang perlu kita perhatikan, yakni anak yang soleh dan solehah yang mendoakan kedua orang tuanya. Ketika kita tidak memiliki ketiga-tiganya, paling tidak kita salah satunya memilikinya. Kemudian yang kedua ialah bahagia di dunia dan sakit di akhirat. Orang yang semacam apa ini? Ketika dia diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Ketika dia diberikan oleh Allah nikmat harta yang berlimpah, akan tetapi dia kufur atas nikmat Allah tersebut. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ialah sakit di dunia akan tetapi bahagia di akhirat. Orang yang semacam apa yang seperti ini? Ialah ketika dia diuji akan kefakiran, diuji akan kemiskinan, tapi dia tetap bersyukur kepada Allah, tetap taat akan mengerjakan segala perintah-perintah Allah. Segala amal ibadah dikerjakannya. Syekh Abdul Qadir pernah berkata, orang fakir yang bersyukur atas nikmat Allah lebih utama daripada orang kaya yang bersyukur akan nikmat Allah. Orang fakir yang bersyukur atas nikmat Allah, Masya Allah, tabarakallah. Ketika orang fakir bersyukur atas nikmat Allah, disitulah letak kemuliaannya. Kemudian orang kaya yang bersyukur atas nikmat Allah, ya wajar, karena itu memang sepantasnya dia bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat ialah sakit di dunia, sakit pula di akhirat. Orang yang semacam apa ini? Ialah ketika dia diberikan ujian oleh Allah, semacamnya kefakiran, fakir harta, akan tetapi dia sombong akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita termasuk golongan yang keempat ini. Sudahlah sakit di dunia, sakit pula di akhirat. Hina pula di dunia, hina pula di akhirat. Ketika orang miskin tidak melaksanakan perintah Allah, selalu meninggalkan salat, demi Allah, sesungguhnya orang tersebut telah menantang perintah Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kalian mati sebelum kalian mati dalam keadaan beriman. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, mari kita perbaiki diri kita di bulan suci Ramadan ini. Tetap bersyukur atas nikmat Allah, tetap bersyukur atas segala apa yang diberikan oleh Allah. Dalam keadaan apapun kita tetap bersyukur atas nikmat Allah, karena semua itu pasti ada hikmah di baliknya. Kemudian terakhir, saya Santri Al-Baqiyah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Tetap terus support channel Ma'had kami ini. Jangan lupa like, share, dan komen. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.